Wah, yang master yang gak bakal peduli. Lihat aja nggak? Orang level kayak kamu di tempatku nggak bakal boleh jadi pelayan minum. Dapat percaya diri dari mana? Lin Xiaolu. Kamu pura-pura apa? Sarapanku mana, hah? Lepaskan. Mulai sekarang, pekerjaan memberi makan anjing, aku berhenti. Lin Xiaolu. Aku tahu. Kamu pasti bangun kesiangan hari ini. Lupa belikan aku sarapan. Kamu tunggu saja. Masih ingat hukuman karena lupa beli sarapan apa? Sujud, bersihkan sepatuku dan Euro, persaikan sepatu. Yezimin, kamu sudah keterlaluan. Xiaolu. Lihat, dia anjingku, hanya bisa mengibas-ngibaskan ekor untukku. Harus berlutut dengan dua kaki ya. Ah. Lin Xiaolu, kamu na pain? Ah. Rambutku, makeupku. Sudah sadar? Kalau belum, aku siram lagi 1 botol. Lin Xiaolu, kamu harus minta maaf ke Euro sekarang. Kalau tidak, hari ini kamu jangan harap bisa masuk kelas. Sekarang bisa masuk kelas? Waduh, aura dan gaya ini. Ini masih Lin Xiaolu si gadis desa? Kenapa aku merasa Lin Xiaolu punya aura dewi? Apa aku sudah hilang? Xiaolu. Kamu kenapa? Kok sepertinya jadi orang yang berbeda? Xiaolu, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dengan begini, mereka justru akan semakin mengincarmu. Jadi, aku harus pergi dulu lagi? Berlutut memohon mereka melepaskanku? Kamu bisa lapor ke guru. Atau aku yang melindungimu. Si kutu buku, guru itu mengajarmu belajar. Logika murid baik seperti kamu tidak bisa melindungi perempuan. Xiaolu, kamu dulu tidak seperti ini. Masuk kelas. Hari ini ujian tengah semester, waktu ujian 2 jam. Bisa mengumpulkan 30 menit lebih awal, Ziyuan. Ayo bantu teman-teman membagikan lembar ujian. Xiaolu, semester ini kamu selalu ranking pertama sekolah. Kali ini aku tidak akan kalah darimu. Aku, ranking pertama sekolah? Setiap hurufnya aku kenal, tapi digabung kok tidak ngerti. Tidak bisa menjawab satu soal pun, sangat memalukan. Harus cari orang yang bisa dipercaya untuk memberi petunjuk. Dewa Guan, dapat. Dewa Guan di atas, aku baru datang ke sekolah ini. Tidak mengerti aturan ujian, mohon bimbingan dari Yang Mulia. Berikan aku petunjuk lewat mimpi. Lihat, Lin Xiaolu sedang apa? Lin Xiaolu ujian. Selalu juara 1 seangkatan, pasti jurus rahasianya. Jurus pamungkas, ayo kita coba juga. Eo. Ini. Dia kenapa sih? Kok kayak orang lain? Lihat, dia kan juara kelas, mungkin soalnya terlalu mudah. Inilah kepercayaan diri juara kelas. Diam. Jangan bicara. Ujian selesai dalam 30 menit. Bisa kumpulkan lebih awal kalau sudah selesai. Sepertinya harus pakai jurus rahasiaku. 3 panjang 1 pendek, pilih yang pendek. Tiga panjang 1 pendek, pilih ini.
Sudah selesai. Apa? Aku belum selesai setengahnya. Lihat, inilah juara kelas, inilah gaya, keren banget. Lin Xiaolu. Kamu memang menarik. Ziming tersenyum pada perempuan itu. Pintar apa istimewanya? Orang sakit-sakitan, pelajaran olahraga. Tunggu saja aku menghancurkanmu. Guru, sepertinya aku lupa tulis nama. Cepat ambil dan tulis namamu. Lin Xiaolu, hidupmu tidak berguna. Beasiswa ujian tengah semester ini milikku. Dan kamu akan kehilangan nilai di mata orang tua. Sudah ketemu? Pagi tadi siswa baru itu kelas berapa? Aku tanya, hari ini tidak ada siswa baru. Dan dia sudah ada di sekolah ini sebelumnya. Katanya dia pernah masuk ke kelas kita. Kelas? Apa? Jangan-jangan di kelas kita ada putri bayangan. Selidiki lagi. Baik. Lihat Lin Xiaolu, sedang apa dia? Dia kesurupan ya? Tidak tahu. Ah, sudahlah. Kita main sendiri saja. Masih muda tapi badan lebih. Tumpul dari parang karatan, harus lebih olahraga. Pura-pura ya. Cuma cara baru buat ngegoda Ye Xiao. Pintu kaca temper baru sekolah, yang lain. Latihan lompat tangkap karung pasipar grup. Lin Xiaolu, Kiliatin sendirian Jabasinan. Main karung pasir sama kita yuk. Xiaolu jangan iain mereka. Gue tahu kok. Dia mau ngapain? Feng Zhiyuan. Bisa aja gue lepasin Lin Xiaolu. Asal lu mau les privat malam ini buat gue. Nanti gue batalin buat dia. Ngapain? Gewe gak butuh dilindungin sama lu. Kebetulan Gewe juga pengen main karung pasir. Xiaolu, tapi mereka kan atlet. Konsekuensinya kayak kemarin, lupa? Oh ya? Kebetulan, olahraga juga keahlian Gewe. Wah, sombong amat. Dulu-dulu, main karung pasir. Cedera ringan wajar. Siapa yang lapor kepala sekolah? Penggadu, Jiangjing. Boleh aja. Tapi lihat kalian, manja-manja gitu. Kalah nanti, jangan nangis. Lu, Ling Xiaolu si atlet Sokimut. Berani lawan jagoan, mau mati. Mending kasih tahu kepala sekolah, atau nanti. Nah, Iya nih. Euro, sekadar saja, jangan sampai mati. Gue gak pergi. Ikut GW. Xiaolu. Ziming khawatir sama dia. Lin Xiaolu. Gue gak mau berlebihan, lu yang maksa. Lin Xiaolu. Main yang kecil, kurang seru. Mending. Kita main yang ini. Isinya bukan pasir. Tapi kerikil, Lin Xiaolu. Nunggu aja muka lu rusak. Banyak bacot. Langsung mulai aja. Kalian mau apa? Wah. Lin Xiaolu jadi jagoannya. Gak kena gue lempar, Lin Xiaolu. Tadi kan kamu yang bilang mau main, jangan mengingkar ya. Sepeton, Fire Xiaolu Pua's main. Lihat tuh, hampir kena dia. Lihat dia, pengen gebukin sampai mati. Xiaolu, makasih udah nyelamatin aku. Aku gak mau main lagi. Kalian juga udahan mainnya.
Hari ini aku harus. Dunia emang gak bisa ditebak. Siapa sangka, raja bayangan yang ditakuti bisa berubah jadi cewek imut. Cuma segini tingginya. Haha, tipe favoritku nih. Thanks, Sat Lu. Mending ganti selera deh, kalau ketua marah. Nyawa kita berdua bisa melayang. Gawat, ketua dalam bahaya. Dasar orang-orang gak tahu malu. Berani-beraninya ngepung ketua. Wilayah Timur 4, kumpul semua. Evakuasi ketua. Cari mati. Cepat pergi. Lin Xiaolu, ngapain sembunyi? Tadi kan sok jago, ternyata cuma omong doang. Ternyata kalian pengen bunuh aku ya. Emang kenapa? Tank Cap. Dia berdarah, ada darahnya. Dia berdarah, udah ada mainnya. Iya, ini keterlaluan banget sih. Lin Xiaolu, tadi kan kamu yang minta main. Sekarang jadi perusak suasana. Dasar cupu, sembunyi aja sana. Kayak ibumu yang pengecut itu. Cuma bisa goda cowok, terus sembunyi kayak belatung. Kabar keburan. Kayak ibumu yang suka goda cowok itu. Memang pantas mati muda. Nasib sial gak bakal panjang umur. Lin Xiaolu, kamu itu pembawa sial. Membunuh ibumu, nanti juga bakal bunuh lebih banyak orang. Dia itu bintang sial, siapa deketin dia bakal sial. Teman-teman yang main sama kamu, gak ada yang berakhir baik. Kamu sama ibumu, sama-sama pembawa sial. Mulai sekarang, aku gak mau dengar kamu ngomongin ibuku lagi. Mulai hari ini, aku, Gu Qincheng, mandiri. Putus hubungan sama kamu. Aku kena. Lin Xiaolu, kenapa gak ngindah? Udah lemes ya? Ini bakal sakit loh. APA? Udah selesai ngomong? Udah. Giliranku. Fang Xiwan bisa tidak? Bisa tidak angkat sedikit? Kenapa berat sekali? Tentu berat, ini pintu ruang keuangan, anti maling. Tentu saja berat. Xiaolu. Kamu bagaimana? Wajemu. Tadi yang terbang lewat, itu peluru? Teknik mengontrol bola ini, lintasan parabola ini terlalu keren. Dengan kecepatan reaksi kalian, berani menyebut diri ahli? Jika kantong pasirku melenceng 1 senti lagi, hidung kalian tidak akan selamat. Berterima kasihlah padaku yang masih berbaik hati. Lin Xiaolu, kamu untuk menarik perhatianku. Kamu bahkan mencuri ilmu kantong pasir untuk hari ini. Kamu berlatih lama ya? Ziming, aku sakit sekali. Kamu jangan biarkan dia lolos. Euro, tenang. Aku pasti membalasmu. Ayo, tangkap dia. Tampar wajahnya sampai bengkak. Kalian berhenti, ini masih kelas. Xiaolu, kamu pergi dulu. Pergi sana, jangan mengganggu. Ayo. Cari mati, serang. Wah, Kamu berani menghukumku? Lihat tidak, ini baru cara yang benar menyelesaikan masalah. Ini masih Xiaolu yang aku kenal? Kalian sedang apa? Sial, jangan-jangan aku akan dikeluarkan? Kepala sekolah, Lin Xiaolu. Dia baru saja melemparkan tong pasir ke wajah kami. Kepala sekolah lihat. Dia membuat wajah kami terluka. Lin Xiaolu, ini perbuatanmu? Jika karena ini dikeluarkan dari sekolah, mimpi kuliahku akan hancur. Aku Bu Qincheng bisa menjadi raja bayangan. Bukan hanya dengan kekerasan. Kepala sekolah, kamu akhirnya datang. Xiaolu, jangan menangis dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Euro, aku tahu nilai olahragaku tidak bagus. Tidak bisa mengirit teman-teman, tapi kamu tidak seharusnya memaksaku bermain denganmu. Aku sudah bilang. Aku takut, aku tidak berani. Kepala sekolah lihat aku sudah berdarah. Tidak, kamu. Aku tahu, aku tidak seharusnya menolak kebaikanmu. Aku minta maaf. Maaf, tolong jangan marah lagi. Kepala sekolah, aku. Lu Euro, kamu jago olahraga. Seharusnya lebih banyak membimbing teman. Bagaimana bisa memanfaatkan kekuatan untuk menindas? Bukan kepala sekolah, aku yang jadi korban. Dia. Dan adik Tian Ai,
Aku tahu aib keluarga tak boleh dibeberkan. Tapi aku benar-benar sudah mentok. Sejak ibumu dulu hamil dengan cara tidak halal, posisiku di rumah ini makin tak dianggap. Dari kecil sampai besar, kamu yang selalu dapat yang enak-enak, aku tak pernah merebut. Tapi kamu malah memimpin teman-teman mengucilkanku di sekolah. Kepala sekolah, aku tak minta banyak, cuma ingin belajar dengan tenang. Mohon biarkan mereka memberiku jalan hidup. Apa ingin rajin belajar dan jadi lebih baik itu salah? Kan kau, jelas-jelas ibumu tak bisa mempertahankan suaminya. Dasar pembawa sial yang membunuh ibumu sendiri. Berdasarkan apa kau berani kembali merebut milikku? APA, Lin Tianai ternyata anak perempuan yang manis. Anak manis berani begitu sombong. Sang keterlaluan. Ternyata dia sama seperti ibunya, bukan orang baik. Sejak kecil menanggung banyak penderitaan. Sepertinya kedepannya tak bisa terlalu menekannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah satu-satunya putri keluarga Lin. Kepala sekolah, jangan percaya dia. Dia sedang berakting. Tadi kamu jelas-jelas memaki. Ibu Xiao Lu mati muda. Kami semua dengar. Benar, kami dengar kamu bilang Xiao Lu pembawa sial. Makianmu terlalu keji, Lin Tianai. Kamu berani menghina orang tua teman di sekolah. Perilaku yang sangat buruk. Apa kamu ingin menghancurkan reputasi sekolah? Kepala sekolah, jangan tertipu. Tadi dia tidak seperti ini. Lin Xiaolu adalah murid berprestasi teladan. Kalian tidak. Mencontohnya sudah keterlaluan, malah berani mengganggunya. Ini harus ditangani serius. Kalian, termasuk Lu Yuro, panggil orang tuamu ke ruanganku sekarang. Tenang Xiaolu, ada kepala sekolah, mereka tak berani. Apa-apakanmu? Kepala sekolah, tolong klarifikasi. Jelas-jelas dia yang mulai melempar kami. Kepala sekolah, wajah kami terluka. Apa mungkin kami yang melukai diri sendiri? Bahkan jika Lin Xiaolu yang melempar, itu karena kalian mengganggunya dulu, dia membela diri. Hingga seperti ini. Ziming, kepalaku pusing sekali. Lin Xiaolu, kamu sekarang juga. Minta maaf pada Yuro. Dia yang menggangguku, kenapa aku yang harus minta maaf? Lin Xiaolu, jangan kira kamu bisa dilindungi kepala sekolah lalu lolos dari hukuman. Ayahku akan segera datang, cukup satu kata darinya. Langsung bisa mengusirmu keluar sekolah, Du. Ayahmu siapa sih? Tian Kai, wajahmu kenapa? Ibu, kakak yang mukul aku. Shadow Society ternyata tidak membunuhnya? Lin Xiaolu, berani-beraninya kamu menyakiti Tianai. Aku tidak akan membiarkanmu. Kenapa buru-buru banget? Ayah. Bikin masalah lagi? Enggak kok, enggak. Oh ternyata, ayah Yesimin adalah direktur Ye. Yi Hailong. Pantasan anak ini berani semena-mena di sekolah. Lin Xiaolu kali ini benar-benar sial. Lin Xiaolu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Mau minta maaf atau tidak? Direktur Ye tidak menyangka putra bapak juga bersekolah di sini. Cuma sedikit gesekan antar teman, tidak apa-apa. Lin Xiaolu, mereka sudah terluka. Minta maaflah. Bukan begitu, Pak. Kepala sekolah, mereka yang mulai menyakitiku. Kenapa aku harus minta maaf? Lin Xiaolu, kalau mau menarik perhatianku, lihat dulu situasinya. Kalau tidak menyerah, kamu akan dikeluarkan. Baik. Kira aku tidak berani ya? Jangan menyesal nanti. Ayah, hari ini aku melihat langsung Lin Xiaolu melempar kantong pasir ke Yuro dan masih tidak mau mengaku. Sekarang juga bisa. Duken Jia. Sebelumnya cuma gadis lemah tak berdaya. Hari ini karismanya benar-benar berbeda. Xiaolu. Urusan anak-anak sebenarnya tidak pantas aku ikut campur. Tapi keluarga ada aturannya, sekolah ada peraturannya. Kamu calon menantu keluarga Ye, harus tahu aturan. Perintah Jimeng. Hari ini harus kamu turuti, baru urusan kita selesai. Aku mau kamu berlutut. Biar aku tampar 10 kali, kamu. Kepala sekolah Yo. Paman Ye, sebelum meminta Xiaolu minta maaf. Bukankah seharusnya diselidiki dulu kebenaran masalahnya? Rekaman CCTV lapangan sudah mencatat semuanya. Fang Xiwan, beasiswamu setiap tahun. Tulisanku sendiri. Aku sangat mengandalkanmu. Jangan sampai karena seorang gadis, masa depanmu hancur begitu saja. Paman Ye. Rusa selalu diintimidasi di sekolah. Oleh Yesimin. Dan dilakukan seperti temanku. Semua teman kelas sudah melihatnya. Hanya karena dia melawan kalian hari ini.
Kalian langsung menghinanya tanpa mempertimbangkan benar salah. Sebagai direktur, tidakkah Anda takut ditertawakan orang? Si Iwan, ini bukan urusanmu. Keluar. Kepala sekolah, apa moto sekolah kita? Kebajikan, keramahan, dan moral. Apakah tindakan kalian pantas dengan kata-kata itu? Camel. Sudah, Fang bodoh, jangan sok pahlawan. Cukup. Keluar. Rusa, meskipun kamu berlutut dan minta maaf sekarang, dia tidak akan mudah memaafkanmu. Berlutut. Keluarga Y. Siapa mereka? Ini. Cara duduknya, auranya, tidak terlihat seperti berpura-pura. Kepala sekolah Yo. Direktur Y, maafkan kami. Ini karena pengawasan kami kurang. Merepotkan Anda. Lin Xiaolu berdiri. Direktur Y, orang tua ini sudah minta maaf. Bukankah permintaan maaf orang tua saja sudah cukup? Apakah sekolah kita boleh memiliki siswa yang tidak tahu aturan? Direktur Y, jangan marah. Kami akan menghukumnya. Kamu Hila, cepat berlutut. Ini bukan salah Rusa. Mengapa dia harus minta maaf? Fang Xiwan, ini tidak ada hubungannya. Zhang Ganmo, Diamla. Kepala sekolah. Lin Xiaolu, kamu masih seperti siswa tidak? Berdiri. Sebagai siswa, pilihanku sekarang hanya berlutut minta maaf atau dikeluarkan. Karena salah tetap salah, mengapa tidak membuat diri nyaman saja? Lin Xiaolu, kamu terlalu naif. Direktur Y adalah orang terkaya di Xiachen. Oh, Tahukah kamu, pendukung keluarga Y adalah wakil ketua. Wang Taishan dari Shadow Society. oh, Wang Taishan adalah tangan kanan. Shadow King, Gu Qingcheng. Menghina ayahku berarti menghina seluruh Shadow Society. Wang Taishan, Shadow Society. Apa yang akan terjadi jika aku menghina? Tidak tahu aturan, tidak tahu diri. Keluarga Lin membesarkan. Anak seperti ini, sepertinya pernikahan kita batal saja. Jangan, Tuan Y, Xiaolu. Xiaolu jatuh dari lantai beberapa hari lalu dan kepalanya terluka. Tolong jangan anggap serius, kami akan menasihatinya. Nasihat Cijie. Lin Xiaolu. Kamu ingin menghancurkan keluarga Lin? Cepat minta maaf. Saat aku dihina, tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Sekarang kalian bersama orang luar memaksaku untuk berlutut. Kalian benar-benar keluarga yang baik. Kamu. Lin Xiaolu. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan, tidak mau minta maaf? Percaya tidak? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Seragam hitam dengan garis emas. Wang Taishan dan Meng Lei dari Shadow Society. Dua raksasa ini jarang muncul, sekali mereka muncul, seluruh kota Xia akan mengalami perubahan besar. Mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Ketua Wang, apa tujuan kedatangan Anda hari ini? Kami dengar ada yang mengganggu putri kami dari Shadow Society. Berani menyentuh putri kami? Cari mati, ya? Putri Shadow Society. Ternyata juga ada di sekolah ini. Siapa putri mereka? Sanggup Rancung. Satu-satunya yang punya hubungan dengan Shadow Society di sini. Hanya keluarga Y, dan wanita yang paling dekat dengan keluarga Y. Hanya Lu Yuro. Lu Yuro ternyata putri Shadow Society. Sepertinya. Hubungan keluarga Y dengan Shadow Society sangat erat. Ketua Wang, Yuro dan putra saya sudah berteman sejak kecil. Aku tidak tahu dia adalah putri Anda, tenang saja. Aku akan merawat Nona Yuro dengan baik di masa depan. Tidak akan menyakitinya sedikit pun. Apa-apaan ini? Ketua Wang, Anda datang tepat waktu. Di sini ada seorang wanita liar yang sombong dan kasar. Dia selalu mengganggu Yuro dan Ximing, tidak menghormati orang tua. Melawan orang yang lebih tua, yang benar-benar tidak tahu aturan. Tidak seperti itu, sebenarnya Ye Zimin. Dan Lu Yuro yang selalu mengganggu Xiaolu. Lin Xiaolu, penampilanmu hari ini sungguh mengejutkan, tapi kamu keterlaluan. Kamu membangkitkan Shadow Society, aku tidak bisa melindungimu. Shadow Society. Bagus. Aku juga ingin bertanya pada mereka. Kamu masih keras kepala di ambang kematian? Orang tua dan kakakmu telah mengganggu. Putri Shadow Society, bagaimana dengan keluarga Lin? Bukankah itu akan menjadi bencana? Lin Xiaolu, kamu sangat menggemaskan. Cepat minta maaf kepada Ketua Wang dan keluarga Y. Kamu ingin melihat keluarga Lin dihabisi oleh Shadow Guild. Baru puas ya?
Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Siapa yang bilang kita satu keluarga? Kau tahu kau tidak bisa. Aku seharusnya tidak membawamu kembali dari desa, kakak. Kamu ingin memaksa keluarga Lin ke jalan buntu baru puas? Yang memaksa keluarga Lin ke jalan buntu adalah kalian, sekumpulan orang yang menggemaskan. Hei, kamu ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Akan kuhajar kamu sampai mati. Berani memukul nona besar kami? Kau sudah tidak ingin hidup lagi, orang tua yang menggemaskan. Semuanya, hormat kepada nona besar. Nona. Nona besar dari Shadow Guild. Ternyata Lin Xiaolu. Ketua membungkuk kepada nona besar. Ini tidak masuk akal. Jia. Mereka sangat hormat kepada Lin Xiaolu. Apakah ini cara kekuatan top memanjakan anak perempuan? Ketua Wang, apakah kalian salah? Bagaimana mungkin Lin Xiaolu yang menggemaskan ini adalah nona besar kalian? Sayang, kamu ini apa? Berani tidak hormat kepada nona besar. Tidak berani, aku buta. Tenanglah, Ketua Wang. Ini semua salah paham, Anda jangan ingat kesalahan orang kecil. Jangan samakan dengan kami. Salah paham. Kurasa kamu takut dengan kekuatan Shadow Guild. Bagaimana? Jika aku orang biasa tanpa latar belakang, apakah kamu bisa seenaknya menghina? Xiaolu, lupakan yang sudah-sudah. Kurasa sekarang kamu cocok denganku, aku melihat. Atas nama Ketua Wang, aku memberimu kesempatan menikah denganku. Asalkan kamu berperilaku baik, keluarga Ye tidak akan memperlakukanmu buruk. Kamu pikir aku suka dengan pertunangan sampah ini? Orang sombong seperti kamu tidak layak mengikat sepatuku. Kamu ini menggemaskan, ingin menghancurkan keluarga Ye. Berlututlah, minta maaf kepada Nona Lin. Tidak mau. Berlutut. Xiao Lu, katakan. Ketua Wang dan yang lain menerimamu sebagai nona besar. Kenapa tidak bilang dari dulu, biar kami bisa ikut senang? Ya, Xiaolu, kita kan satu keluarga. Kapan kamu ada waktu, ajak kedua ketua itu makan di rumah. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Lin kalian. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Dasar kamu, bicaranya selalu emosi. Kita kan keluarga sedara. Tulang dipatakan. Masih berhubungan daging kan? Iya, kata-kata kami sebelumnya itu hanya karena emosi. Jangan diambil hati, ya. Tadi memaksaku berlutut minta maaf, sekarang main drama. Keluarga sedarah lagi? Oscar harusnya kasih kalian penghargaan aktor terbaik. Sungguh sayang sekali. Kakak, ayah ibu khawatir padamu. Kenapa kamu seperti ini? Dan kamu, aku sudah sering lihat tipe gadis licik sepertimu. Kalau masih main mata di depanku, hati-hati kujumpai kamu sekali. Kupukuli sekali. Kamu. Kita pergi. Buber. Ziming masih menatapnya. Lin Xiaolu, kamu tunggu saja. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Wang Taishan itu dari Shadow Society. Terkenal kejam. Kenapa mereka tiba-tiba mengangkat Xiao Lu sebagai putri? Ini aneh. Ayah, aku akan selidiki ini sampai jelas. Minum teh dulu untuk tenangkan diri. Kok pahit dan sepat? Ini teh apa, Buli? Rasa teh hari ini sama sekali tidak enak. Kamu kerja bagaimana sih? Dulu, teh pagi dan sore selalu dibuat sendiri oleh nona besar. Dia tahu kamu susah tidur. Selalu tambahkan longan dan madu untuk menenangkan. Aku juga buat seperti itu, tapi rasanya tidak seenak buatannya. Ayah, minum teh. Persikan. Lihat apa? Cepat cuci.
bekerja lebih keras, kamu tidak makan ya? Pelan kan, tidak tahu diri. Cepat pijat. Wan Qin, Xiao Lu bisa jadi putri Shadow Society. Kita bisa mengandalkannya untuk dekat dengan Shadow Society. Hahaha. Iya, kenapa aku tidak berpikir itu? Dengan hubungan ini, siapa berani meremehkan keluarga Lin? Tapi apakah dia akan kembali? Aduh. Xiao Lu mengalirkan darah keluarga Lin. Hubungan ini tidak bisa dia hindari, Tian Ai. Panggil kakakmu pulang, bilang ayah dan ibu merindukannya. Suruh dia pulang. Tidak ayah, aku tidak mau pergi. Kakak itu sangat galak, dia akan memukulku. Tian Ai, ini menyangkut masa depan keluarga kita. Kamu adalah adik kandungnya, dia tidak akan benar-benar memukulmu. Dengar kata ayah, cepat pergi. Ayo, cepat pergi. Ada apa? Ketua, kamu kemana saja? Di sekolah siang hari sumpek, keluar cari udara segar. Ada apa? Wah, cepat pulanglah. Sudah larut malam, kamu sendirian di luar. Sangat berbahaya. Dulu, aku sendirian di jalanan, tangan kosong. Mengalahkan belasan orang saat kamu bahkan belum tahu di mana. Masih ingusan. Sekarang malah khawatir padaku. Tapi sekarang kamu adalah seorang perempuan. Sudah, tutup. Banyak bicara. Lin Xiaolu. Lu Yuro. Apalagi yang kamu mau? Baronnya kamu menggoda Jiming. Kamu bawa banyak orang untuk menghadangku, hanya karena dia? Ah, tenang saja. Aku tidak tertarik dengan si sok tahu yang bodoh itu. Tidak akan merebutnya darimu. Beraninya kamu berkata begitu tentang Zhiming. Di sini tidak ada orang lain, lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Serang. Kamu telah mengganggu orang yang salah. Bersiaplah untuk mati. Hanya ini? Orang yang kamu bawa cuma segini kemampuannya? Diam saja apa? Tangkap dia. Ayo. Sial, kenapa tidak ada tenaga? Kecil, tidak ada tenaga lagi ya? Humph. Berani menyentuh nona besar kami, kalian sudah tidak ingin hidup? Seragam hitam garis emas. Mereka adalah anggota Shadow Society. Kakak, ampun. Kami tidak tahu ini adalah nona besar keluarga kalian. Dia yang bayar kami untuk datang. Bukan aku. Sayang. Hari ini di sekolah, belum cukup pelajaran untuk kalian ya? Sudah. Cukup menakut-nakuti saja, jangan buang tenaga. Jika berani mengganggunya lagi, aku hancurkan wajahmu. Pergi sana. Ketua, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma badan ini terlalu lemah. Aku harus latihan. Ketua, terserah Anda mau latihan seperti apa, kami ikut. Aha. Ketua, menurut Anda ini bisa berhasil? Pasti bisa. Kalian berdua, ikuti perintahku. Aku bilang, jalan. Kamu langsung gas motornya ke depan. Siap. Tiga, dua, satu, jalan. Terus percepat. Gaspol sampai habis, jangan berhenti. Lin Xiaolu. Berhenti. Ketua Wang, kalian sedang apa ini? Kami cuma main-main. Mainannya sampai segitunya? Oh, jadi mereka bukan mau merekrutmu jadi nona bayangan? Tapi pakai nama nona bayangan buat mempermainkanmu. Buat balas dendam ketua, Bu? Bukan, kamu salah paham kami. Asyik, hahaha. Sudah kuduga Lin Xiaolu, kamu tuh. Imut-imut kampungan begini mana mungkin. Putri bayangan Lin Xiaolu. Salah sendiri. Ngapain sih cari-cari aku? Kukira kamu bisa lolos dari bahaya, ternyata nasibmu nggak sebaik itu. Ketua Wang, tolong. Untuk Lin Xiaolu yang imut begini, harus dihajar sampai mati. Jangan biarkan matinya enak, biar nggak keburu senang. Haha, hari yang indah. Ketua, cewek ini otaknya nggak bermasalah ya? Aku yang habisin dia. Nggak usah. Badut begini lumayan lucu.
bukan Wang Taishan. Bisa nggak sih lagu pahlawan lo itu dimatikan? Nggak malu-maluin. Ayala. Oh Ayakachua. Ini kan lagu tema perkumpulan bayangan kita. Lagu ini bunyi, kawan-kawan berkumpul. Deng 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 deng. Sekarang ketuanya kan mahasiswi tahun kedua. Mana ada cewek pakai musik begini buat BGM? Paling nggak harusnya. Sajab malah. Udah, lo lebih parah. Coklatnya mana? Pergi. Dah ketua. Gangguan stres pasca trauma bisa bikin perubahan kepribadian. Pantasan akhir-akhir ini Xiaolu kayak orang lain. Kalau nggak diintervensi, bisa berkembang jadi skizofrenia. Nggak boleh, Xiaolu nggak boleh distimulasi lagi. Tadi malam aku lihat langsung. Dan diikat di atas motor lalu ditarik. Ketua utama itu seperti pisau tumpul memotong daging, biarkan dia menyiksa. Dengan nama, Nonik besar. Lin Xiaolu pasti mati kali ini. Ximing kita harus cepat, sebelum dia dimainkan sampai mati. Keluarkan nilai terakhirnya. Ximing, kamu khawatir dengan Lin Xiaolu? Aku, mana mungkin aku khawatir dengan si imut itu. Tunggu dia masuk sekolah hari ini, lihat bagaimana aku menghajarnya. Yezimin, aku tantang kamu bertanding. Kalau aku menang, kalian tidak boleh mengganggu Xiaolu lagi. Fang Xiyuan kamu gila ya? Kamu mau membela Lin Xiaolu? Sampai berani tantang master basket ye? Mau jadi pahlawan? Lihat dulu diri sendiri, kamu ini siapa? Baik, kamu cari mati. Aku kabulkan. Bagus. Kamu? Ha? Malu sendiri kan? Fang Zhiwan. Kamu ini siapa? Lin Xiaolu itu anjingku. Kalau kamu masih seperti lalat, berdengung di sekitarnya, aku hancurkan kacamatamu. Xiaolu bukan anjing, dia manusia yang perlu dilindungi. Selama aku masih bisa bernapas, aku akan biarkan kalian menyakitinya. Aku ajarkan kau pura-pura. Ximing, Badan kecil begini mau main basket? Sok pahlawan apa? Lin Xiaolu. Kamu berani lempar aku demi si kutu buku ini? Lempas saja, perlu pilih waktu? Ayo ke ruang UKS, repot. Berdiri. Kamu sengaja pakai Fang Zhiwan. Buat kesal aku ya? Enggak. Hanya keluarga Ye yang bisa membantumu minta ampun ke Ketua Wang. Kamu. Bisa jadi pemain? Dasar kumbang tahi pakai topeng. Tak tahu malu. Kamu. Dengar ya. Mulai sekarang Fang Xiyuan aku yang jaga. Berani ganggu dia lagi, aku tidak terima. Ayo pergi. Lin Xiaolu. Lo pikir dengan lempar beberapa kantong pasir dan bersikap keras di hadapan kepala sekolah, kamu sudah hebat? Asal saya beritahu, siapapun yang mendekati Lin Xiaolu, berarti melawan keluarga Ye. Lihat nanti siapa yang berani, kami berani. Xiaolu, terima kasih sudah menyelamatkanku di kelas olahraga kemarin. Kamu terluka, biar aku tempelin plester. Xiaolu, ini sup kaki babi yang ibuku masakin buat kamu. Masalah kamu kemarin sudah tersebar di seluruh sekolah. Kamu menghadapi tekanan dari Direktur Ye tanpa takut. Aura kamu jauh lebih kuat daripada orang yang hanya mengandalkan keluarga. 1000 kali lebih baik. Teman Xiaolu, minum bubble tea dingin buat redain panas dalam. Kalian mau melawan keluarga Ye dan Yuro. Hanya karena si imut ini, Xiaolu tidak salah apa-apa. Berdasarkan apa kalian mengincarnya? Lin Xianai, lo pikir dengan bully Xiaolu terus bisa putihin status? Xiaolu yang asli, kamu cuma anak haram. Omong kosong. Kalian begini, membantu Lin Xiaolu, tidak takut mengalami nasib. Sama seperti dia. Lu Yuro, selain adu domba, kamu bisa apa? Xiaolu lebih cantik, lebih jelita, kamu tidak layak jadi ratu sekolah. Cukup, kalian juga mau lawan aku Yesimin? Yesimin, selain punya bapak kaya, kamu punya apa? Xiaolu dulu selalu ngelilingin kamu, benar-benar bodoh. Kamu tidak layak untuknya. Kamu. Dengar tidak? Sekarang ini tentang kalian bertiga. Bisa tetap bertahan di sekolah atau tidak? Terima kasih semuanya, taruh hadiah di mejaku saja. Kedepannya ada masalah cari aku. Oh. Diam saja, pergi sana.
Xiaolu, luka kecil ini tidak apa, biar aku sendiri. Hei, kamu. Bodoh, lebih baik aku temani. Ayo. Dokternya tidak ada. Cuma perban, tidak perlu dokter. Tidak perlu. Duduklah. Sudah. Xiaolu, teknik membalut tubuhmu. Belajar di mana? Ini MAH biasa. Dulu saat aku dan teman-teman berantem. Rebut wilayah. Perang berebut wilayah. Maksudku kerja sampingan berebut pekerjaan, sering gampang terluka. Pasti ayah ibumu, dan Yezimin. Selalu menindasmu, makanya kamu belajar semua ini. Apa? Xiaolu, Hem, kamu suka cowok seperti apa? aku, cowok haruslah jagoan. Dan harus jago bertarung, bisa menguasai situasi. Oh, gimana caranya biar bisa kuat? Pertama butuh tubuh yang kuat dan berotot. Terus, harus latihan bela diri. Oh, aku punya teman. Hem, Juga pengen jago bertarung. Tapi umurnya udah segini kayak aku. Ah. Masih bisa ga? bercanda. Latihan bela diri harus dari kecil. Udah segitu umurnya, udah telat banget. Udah selesai dibalut. Kenapa? Masih ada yang sakit? Oh enggak, Sebenarnya itu dulu sih, sekarang. Cowok yang berpendidikan dan berwawasan juga oke. beneran? Ngomong-ngomong. Ini buat kamu. Makasih ya, kemarin udah belain aku. Aku duluan ya. Xiaolu, sebentar lagi pengumuman nilai ujian tengah semester. Kali ini aku pasti gak bakal kalah sama kamu. Ya udah, selamat dulu deh. Cowok yang berpendidikan. Ayah ibu, ujian tengah semester ini. Juara 1 pasti aku, tunggu aja aku. Aku lagi. Oh, hahaha. Tian Ai, kalau kali ini beneran bisa juara 1. Gak cuma dapat beasiswa, tapi juga bisa bikin keluarga kita. Di lingkaran Xia Cheng ini jadi terkenal. Selama ini juara 1 ujian tingkat, selalu kakakmu. Kalau kali ini, kamu bisa juara 1. Ayah bisa dengan resmi, menyerahkan perusahaan keuangan Lin. Keskivi kok kamu. Ayah tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik. Bu Guru, sepertinya saya lupa menulis nama. Cepat ambil dan tulis namamu. Lin Xiaolu, kenapa setiap kali kamu yang selalu juara 1? Kali ini lihat saja bagaimana kamu bisa sombong lagi. HMPH. Kak, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah ketua Wang dan yang lain? Menu sekianmu? Sayang, menjauhlah dari kami. Kamu sudah bukan anggota keluarga lagi. Sudah berurusan dengan Shadow Society. Mau dekat-dekat dengan kami? Sialan benar. Ayah, ibu, kali ini aku merebut peringkat pertama kakak.
Aku khawatir kakak tidak terima. Lin Xiaolu, kalau kamu berani mengganggu Tian Ai menerima penghargaan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia? Orang yang otaknya kosong melompong. Bisa dapat juara 1? Dapat kepercayaan diri dari mana? Ayah, ibu, pasti kakak tahu nilainya jelek. Karena kesal baru memaki saya seperti ini. Lin Xiaolu, kamu sendiri tidak serius sekolah. Sudah waktunya untuk menstigmatisasi cinta di sini. Dulu saat aku selalu juara 1, kalian tidak senang. Bahkan mengejekku habis-habisan. Sekarang dia Lin Tian Ai. Dengan percaya diri buta, kalian sudah tidak sabar. Berdandan meriah datang? Hei, bahkan jika kamu mengambil tempat pertama. Hei, itu kan sudah masa lalu. Sekarang juara satunya adalah Tian Ai. Apa yang Anda memenuhi syarat untuk menggonggong di sini? Nilai belum diumumkan, hati-hati nanti. Muka tua tidak ada tempat untuk disembunyikan. Camel. Kakak, zaman sudah berubah, kita lihat saja nanti. Nilai bagus kan? Xiaolu, kamu datang. Nilai akan diumumkan kurang dari 5 menit lagi. Meskipun kamu selalu peringkat pertama tingkat. Tapi, kali ini aku siapkan selama 3 bulan. Aku pasti tidak akan demo. Fang Xiwan, kamu lebih baik menghemat, tenang saja. Ujian tengah semester, kamu memang tidak pernah menang dari Xiaolu. Betul, kalau mau menang, kecuali Xiaolu sengaja memberi kamu soal besar. Betul. Aduh, juara 1? Jawabanku semua cuma tebakan. Hai teman-teman, persahabatan nomor 1, ujian nomor 2. Kita coba yang terbaik saja, peringkat tidak terlalu penting. Lihat, Xiaolu kita memang rendah hati. Belum diumumkan nilai, sudah mulai menghibur kita. Kali ini Xiaolu pasti performanya bagus sekali. Jangan-jangan memecahkan rekor sejarahnya? Nggak, bukan. Aku tuh. Sayangnya, yang bisa pecahkan rekor cuma aku. Tian Ai, kamu bahkan masuk lulus sekarang. Beresiko omong kosong gini? Fang Xiwan, kamu setiap hari nurutin Lin Xiaolu. Cuma karena nilainya lebih bagus dariku, mulai hari ini, aku akan gantikan posisinya di hatimu. Lin Xiaolu, berani taruhan sama aku? Yang kalah harus teriak 3 kali di depan kelas. Aku sih imut banget. Wah santai aja, aku nggak ada hubungannya sama keluarga Lin. Beneran nggak minat. Dia emang selalu pede banget sama nilainya. Masa nggak berani taruhan? Pancingan gak mempan. Kemampuan Xiaolu gak perlu. Dibuktikan lewat taruhan kekanakan. Ayolah. Aku aja nggak percaya kamu bisa ngalahin Xiaolu. Mimpi kali ya. Cianai, Chanang Dong. Sebenarnya urusan pribadi keluarganya. Juga nggak terlalu dipedulin teman-teman. Hari ini aku mau buktiin ke semua orang kalau Lin Tian Ai nggak kalah dari Lin Xiaolu. Semuanya. Jangan bilang aku pilih kasih ke anak sendiri. Hari ini aku janji resmi. Siapa yang rankingnya lebih tinggi antara Xiaolu dan Tian Ai? Perusahaan keuangan Lin Group akan jadi miliknya. Tunggu dulu. Lin Group Finance? Ini kan nyawa perekonomian keluarga Lin. Siapa yang mewarisi perusahaan ini? Dialah yang akan jadi pemimpin masa depan Lin Group. Aku setuju. Lama-lama cuma mau bilang ini doang. Xiaolu, taruhan aja sama dia. Prestasi belajar Lin Tian Ai mana bisa dibandingin sama kamu? Ini kan perusahaan yang disodorin gratis. Tiba-tiba jadi gede banget. Jangan-jangan kalian main curang ya? Mana mungkin? Justru kamu, kakak. Apa kamu tahu nilai ujianmu jelek? Jadi nggak berani saingan rebut ranking 1 sama aku? Lin Tian Ai. Aku nggak tahu orang lain bisa jadi ranking 1 atau enggak, tapi walaupun semua jagoan kelas di dunia udah punah, urutannya juga nggak bakalan sampai ke Lin Tian Ai buat jadi ranking 1. Kalau begitu, sekarang akan aku umumkan. Mari kita tunggu dan lihat. Peringkat nilai ujian tengah semester ini akan segera diumumkan. Kakak, kamu tidak menyangkakan, kamu belajar keras. Lembar ujian sempurna yang kamu serahkan, tertulis namaku. Cepat ambil kembali dan periksa. Sebentar lagi, kamu si anak haram ini akan diakui oleh semua orang. Dan semua milik keluarga Lin. Akhirnya hanya akan menjadi milikku, anak yang sah. Semuanya, lihatlah layar besar. APA? Xiaolu ternyata bukan peringkat pertama. Xiaolu, aku berhasil. Aku benar-benar dapat peringkat pertama. Bercanda ya? Hebat-hebat juga bisa dapat peringkat kedua. Sepertinya Dewa Guan menunjukkan kekuatannya. Terima kasih Dewa Guan. Tidak mungkin. Aku sudah mengganti lembar ujiannya, Tian Ai.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin aku peringkat terakhir? Lin Xiaolu pasti tahu aku mengganti lembar ujian, jadi sengaja menjawab salah. Ini tidak mungkin. Tianai, bukannya kamu bilang ke peringkat pertama? Peringkat pertama, tapi peringkat terakhir. Hahaha. Guru Wu, lembar ujian Tianai ini kok hanya dapat 5? Apa salah nilai? Kedua orang tua, nilainya tidak salah. Siswa Lin Tianai tidak pernah memikirkan. Belajar, hasilnya seperti ini wajar saja. Ini tidak mungkin, Tianai bilang dia belajar setiap hari. Dengan giat. Dia memang giat memikirkan. Cara mengganggu Xiaolu. Ini bisa dibuktikan oleh semua teman sekelas. Ya, kami bisa membuktikan. Lin Tianai, kamu berani mengganggu Xiaolu di sekolah. Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Ini Lin Xiaolu. Kamu keterlaluan, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Berhenti. Hormati taruhan, jangan lupa. Di depan semua orang, katakan kamu si imut. Kamu. Xiaolu, ucapan adikmu tidak berlaku. Ini Lin Tianai yang mengusulkan sendiri. Kenapa tidak berlaku? Xiaolu, Tianai adik kandungmu, kamu mempermalukannya seperti ini. Bukankah membuat orang lain menertawakan kita? Lepaskan dia. Kalau hari ini yang dikatakan adalah aku, apa kalian akan melepaskanku? Lin Xiaolu. Jangan keterlaluan, cukup sampai di sini. Siswa Xiaolu, kalau kejadian hari ini tersebar, akan merusak reputasi. Demi menghormati guru. Lupakan saja. Lin Xiaolu, kamu tega memperlakukan adikmu sendiri dengan kejam. Bagaimana orang lain akan memandangmu? Baiklah. Masalah taruhan bisa kita lupakan. Aku tahu, yang paling dia pedulikan adalah aku. Tapi, kepemilikan perusahaan keuangan Lin harus ditepati, kan? Ini, Ayah, ibu, aku sudah mempermalukan keluarga Lin hari ini. Aku tidak mau hidup lagi. Tianai, kenapa kamu? Lin Xiaolu, lihat adikmu. Sudah seperti apa, kamu masih memikirkan keuntungan. Kamu masih manusia tidak? Perusahaan keuangan ini sangat penting, kita harus pertimbangkan matang-matang. Chu Sheng, sekarang lebih baik kita bawa Tianai ke ruang kesehatan dulu. Cepat pergi. Pak Lin, mulai hari ini, aku, Lin Xiaolu, bukan lagi anakmu. Kamu. Ayah, Chu Sheng, ayo pergi. Siswa Xiaolu, guru melihat semua yang terjadi hari ini. Kamu sangat kuat, kamu adalah anak yang baik. Siswa Xiaolu, atas nama sekolah, guru berjanji padamu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi perundungan di sekolah. Atau ketidakadilan keluarga yang terjadi di sini. Sekolah adalah pendukungmu. Dan kami juga. Xiaolu, keluarga seperti itu, lebih baik tidak usah. Kami adalah keluargamu. Silakan datang ke rumahku untuk makan atau tinggal, aku butuh teman. Xiaolu, mulai sekarang anggap aku sebagai adikmu. Oh ya, Xiaolu, ada aku juga. Kelas agak dingin. Pakai bajumu. Terima kasih. Semuanya, tenang. Ayo pergi. Ada kabar baik, besok lusa, musisi terkenal dari Huakuo, Tian Qinfeng, akan datang ke sekolah kita untuk memilih seorang siswa piano yang akan mendampinginya di konsernya. Siswa yang terpilih akan mendapatkan beasiswa yang besar. Wah, beasiswa. Ternyata ada beasiswa, semoga kalian semua bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ayo ikut serta. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini saja. Semuanya boleh bubar. Hadiahnya besar, entah siapa yang akan menang. Islah yang paling semuanya adalah Luyuro. Menyeratku. Hadiahnya pasti jatuh ke tangannya. Aduh, ayo pergi. Ximin, kamu mau kemana? Bukannya bilang mau makan siang bersamaku? Pergi dulu ke kantin, tunggu aku. Lin Xiaolu, kamu ini cuma anak desa. Berani-beraninya merebut Ximin dariku. Di konser nanti, aku akan menginjakmu dengan keras. Dan membuat Ye Ximin jatuh cinta padaku. Tianai. Euro. Tianai, kamu kenapa? Euro, tidakkah kamu merasa Lin Xiaolu, si imut ini
akhir-akhir ini berubah aneh? Dengan nilai Lin Xiaolu, tidak mungkin dia dapat nilai segitu. Lagi pula, tingkah lakunya akhir-akhir ini seperti orang lain. Maksudmu, Lin Xiaolu sekarang? Bukan Lin Xiaolu yang dulu? Bagaimanapun, aku tidak bisa menerima ini hari ini. Aku punya cara, ikut aku. Euro, apa ini? Execution Pairing Canton? Akan kuberikan hadiah ini padanya. Aku tidak percaya. Zimin masih mau dekat-dekat dengannya. Fang Ziwan yang bersamanya juga tidak akan bisa makan dengan tenang. Lin Xiaolu, aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Siap-siap menerimanya. Kenapa tidak bisa dibuka? Pintunya rusak. Aduh, Pintu apa ini? Bau apa ini? Daging merah kesukaanku. Hari ini makanannya kelihatan enak. Sayangnya yang ngambil makanan tangannya gemetaran. Bu, tambahkan 2 potong lagi. teman-teman di belakang juga kurang makan. Ayo, pergi. Ini. Bu. Sedikit sekali dagingnya, buat kucing ya. Aku selalu seperti ini ngambilnya, mau makan atau tidak terserah. Kamu. Kembalikan sendaku. Tanganmu tidak bisa digunakan, hanya aku yang bisa melakukannya. Dan ingat, pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tanganmu ini. Apa kamu kena Parkinson? Dasar gadis kurang ajar, kembalikan daging itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa makan daging sama sekali. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah bibi besar Direktur Ye. Apakah Direktur Ye tahu kamu mencuri barang-barang? Kamu sengaja menggoyang sendok lalu menyimpan sisa makanan. Untuk dibawa pulang, apakah kamu pikir? Teman-teman tidak tahu? Jangan asal tuduh. Apa buktimu? Bukti? Bukankah kamera pengawas ada di sana? Dan, kamu tahu ini siapa? Ini adalah juara pertama. Tingkat kami yang baru. Kalau otaknya kelaparan dan menghambat prestasi sekolah, apakah kamu sebagai bibi besar Direktur Y bisa bertanggung jawab? Dan setiap bulan teman-teman membayar uang hidup dengan lengkap. Kamu menyalahgunakan jabatan untuk mencuri barang, hal ini bisa kami laporkan ke Departemen Logistik Sekolah. Dengar tidak? Jangan-jangan, teman-teman, mari bicara baik-baik. Sekarang bisa ambil makanan? Bisa-bisa, mau makan apa? Tante ambilkan. Ambilkan untuknya. Baik. Teman-teman semua lihat ya, mulai hari ini. Tangan tante tidak goyang lagi, makanan cukup, makanan cukup. Iya ya, kalau kurang bisa tambah lagi. Xiao Lu, Ji Yuan, Kalian Hebet. Euro kenapa? Ke kamar mandi. Lama sekali tidak kembali. Lin Xiao Lu. Buang daun bawang dari nasiku. Aku bisa membiarkanmu duduk di sampingku. Berhenti, jangan kurang ajar. Aku memberimu kesempatan mendekatiku, tahu tidak? Ye Zimin, minggir kau. Fang Ziyuan, jangan ikut campur. Urusan Xiaolu adalah urusanku. Buang daun bawang, buang daun bawang. Baiklah. Lin Xiaolu. Bagaimana? Puas? Kalau mau makan denganku, berlutut dan mintalah. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Xiaolu, keren sekali. Nasi campur ini enak sekali. Ada lauk dan sayur, gizi seimbang. Jangan buang-buang makanan, Tuan Ye. Xiaolu, tanganmu kenapa?
Aku cek ada serpihan kayu atau tidak. Gak apa-apa, ayo pergi. Kak Lu, duduk sini. Xiao Lu, duduk sini, duduk sini. Terima kasih semuanya, kami duduk di sini saja. Xiao Lu, paha ayam ini untukmu. Kamu kurus, makan lebih banyak. Kak Lu, yogurt ini bagus untuk pencernaan. Ada juga buahku. Terima kasih. Bau apa ini? Sangat busuk. Busuk banget, nggak tahu. Kalian, bau apa ini? Kok bisa sebusuk ini? Ini semua gara-gara Lin Xiao Lu, si imut itu. Aku nggak akan membiarkannya. Bagaimana kalau mandi dulu? Tapi aku sudah mandi. Ziming, apa kamu jijik sama aku? Enggak, mana mungkin. Kamu. Yurel. Xiao Lu. Aku sudah lihat soal ujiannya. Soal nomor 3 terakhir, seharusnya kamu nggak salah. Apa kamu sengaja kalah sama aku? Dasarku terlalu lemah, harus belajar lebih giat. Kalau enggak, ujian berikutnya bakalan ketahuan. Si kutu buku Fang, kamu ada waktu malam ini? Bisa bantu aku belajar? Malam ini? Belajar? Belajar apa? Dasarku terlalu jelek, harus dari awal sampai akhir. Belajar mati-matian. Kenapa? Kamu nggak mau? Aku mau. Tapi, Aku tahu, kamu teman baikku. Di rumahmu atau di kelas? di kelas juga bisa buat hal seperti itu. Kalau gitu di kelas saja. Tunggu aku setelah sekolah. Xiao Lu. Meskipun kita sudah dewasa, tapi ini terlalu mendadak, aku mungkin perlu persiapan mental. Aku minta kamu bantu belajar. Mikir apa sih kamu? Nggak ada. Kalian berdua berani duduk di tempatku? Hei, nggak lihat ya? Ini tempat duduk khususku. Pergi. Kantin adalah area publik, semua kursi didapatkan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Bicara aturan sama aku? Di sini aku yang berkuasa, serang dia. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, juga tidak bisa membuatmu dihormati. Aturan jalananmu ini benar-benar penuh celah. Lin Xiaolu. Kamu ngerti apa? Aku tidak ngerti. Hari ini kakak akan ajarkan padamu apa itu yang namanya aturan jalanan yang sebenarnya. Pertama, klaim wilayah harus sah, ada surat persetujuan dari sekolah. Teman-teman memilihmu. Kedua, kamu duduk di sini. Dapat apa untungnya? Apa ibu kantin? Akan memberimu lebih banyak daging? Atau nilai ujianmu? Bisa tambah 10 poin? Tanpa manfaat, tidak ada artinya. Bos, dia sepertinya ada benarnya. Jalanan yang sebenarnya. Di luar berebut sumber daya, di dalam jaga solidaritas. Kalau mau jadi bos, maka kamu harus beri manfaat untuk kelas, untuk sekolah. Bukan cuma bisa sombong dan pamer di sini. Mengganggu teman hanya menunjukkan kamu lemah. Dengan levelmu, di jalanan paling bertahan 3 hari. Sudah kenyang. Tunggu. Lin Xiaolu. Kamu pernah hidup di jalanan? Aku terlalu banyak nonton film gangster. Xiao Lu. Bos, gaya dan karismanya tadi lebih keren dari bos besar. Aku harus nonton ulang film gangster. Chen Jingyu. Kamu juga tidak ingin posisi preman, sekolahmu dipertanyakan orang, kan? Apa? Malam ini setelah pulang sekolah. Bantu aku beri pelajaran padanya, terutama si cowok itu. Kalau berhasil, Semua pengeluaranmu bulan depan aku tanggung. Boleh juga. Kebetulan aku juga sangat tertarik. Hari ini ketua pulang sekolah, pasti milikku. kamu kelihatan seperti bandit, jangan mempermalukan ketua. Ayah angkat ketua harus aku. SSST, telepon ketua simpan.
Ketua. Aku ada les, kalian tidak perlu jemput aku. Oh baiklah. Ketua bilang mau les di sekolah, malam ini tidak pulang. Ketua kali ini serius. Tugas terpenting Shadow Society berikutnya Adalah menemani ketua belajar dengan baik. Ayo, pergi ke sekolah. Ziwan, kamu pulang terlambat, menunggu aku untuk les, ya? Sebenarnya, kamu tahu perasaanku. Di kelas olahraga itu, kamu setuju denganku, kan? Maaf, kamu salah orang. Aku tidak menunggumu. Kamu malah malu-malu. Kalau bukan aku, siapa yang kamu tunggu? Xiaolu. Xiaolu, akhirnya kamu datang. Aku pikir kamu tidak akan datang. Kamu menangganya? Sudah larut begini, kenapa kalian masih bersama? Apa istimewanya dia? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku tidak pernah bilang akan membimbing les. Kamu? Lagi pula, pulanglah dan mandi. Kamu bau. Jadi yang bermain-main di kamar mandi adalah dia? Dadah. Lin Xiaolu, jangan sampai aku menemukan kelemahanmu. Ayo, Guru Fang. Mari kita les. Xiaolu. Benar-benar mau les? Ya. Bukan, Xiaolu, kota alat tulismu ini cukup unik. Kenapa? Bukannya semua seperti ini? Ya, benar. Kalau begitu, mari kita mulai. Kita bahas yang ini dulu, tentang fungsi dalam interval. Monotonisitas. Interval itu apa? Xiaolu, jangan bercanda. Interval itu rentang yang berkesinambungan, misalnya dari A ke B pada garis bilangan. Jaraknya. Berarti sama seperti membagi wilayah, geng, ya? Seperti dari jalan timur ke jalan barat, itu satu interval. Dari gang selatan ke gerbang utara, itu interval lain. Fang Daisy, aku benar, kan? Kalau dipikir-pikir, tidak salah juga. Tapi kenapa kamu membagi wilayah, geng? Untuk apa? Lin Xiaolu, kamu berani menipuku. Aturan-aturan yang kamu bilang itu tidak ada di film yang End Dangerous. Kamu mau apa? Tentu saja menghajarmu. Dan dia juga. Aku hanya ingin belajar dengan baik. Apa kalian cari mati? Setelah menghajarmu, aku akan pergi. Tunggu sampai aku selesai mengerjakan soal ini dulu. Aku ini jagoan sekolah, tidak takut dengan cewek seperti kamu. Baik, aku kasih kamu 5 menit. Lihat apa trik yang bisa kamu lakukan. Ayo kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan tentang interval, coba lihat lagi soal ini. Pilih apa? Soal ini pilih B. Aku bisa semuanya. Ketua memang tidak biasa, lihat begitu banyak teman. Antri untuk menjelaskan soal padanya, ini bukan les biasa. Ketua sudah lama single, ini pasti mau cari pasangan untuk kita. Bos, Z1 kita datang untuk mengacau, malah dibiarkan di sini. Ini bagaimana sih? Lin Xiaolu, aku ingatkan kamu. 5 menit hampir habis. Soal ini pilih A. Xiaolu tadi aku sudah jelaskan, pilih C. Apa yang ada di kepalamu ini? Ketua adalah titik lemah, sentuh pasti mati, anak ini cari mati. Berani tidak hormat pada ketua, habisi dia, ayo. Lin Xiaolu, preman sekolah bukan preman ya? Aku sudah sabar 5 menit, sekarang waktunya menghajarmu. Jongkok, jangan bergerak. Kalem. Jongkok.
Seragam hitam garis emas, Shadow Society, idola. Hari ini akhirnya bertemu langsung. Anak ini cari mati. Kalian kenapa datang? Aku. Sudah kubilang aku mau les. Keluar, Ketua pelan-pelan belajarnya. Ayo. cepat. Dan kalian, cari aku ada apa? Bos, pintu di sana. Kakak, masih butuh anak buah? Aku gimana? Main gangster ya? Tidak belajar dengan baik ya? Kalau aku lihat kalian mengganggu teman lagi, awas aku tidak akan memaafkan kalian. Keluar. Dan kamu, Aku sekarang pergi. Pak Fang, kita lanjutkan. Ah, Lanjutkan. Ziming, aku bawa sarapan untukmu. Festival musik hari ini, aku sangat percaya diri. Tunggu aku dapat hadiah. Aku yakin pamannya pasti akan setuju dengan urusan kita. Tenang saja. Hadiah kali ini pasti untukmu. Aku sudah beritahu ayahku, asal kamu dapat hadiah. Aku akan secara resmi mengajukan pembatalan pertunangan dengan keluarga Lin padanya. Sayangnya, Lin Xiaolu dan Fang Ziyuan tidak bisa melihatnya. Chen Jingyu kejam sekali. Mereka berdua mungkin sekarang sedang di rumah sakit. Menerima infus. kata ini adalah perseverance. Artinya ketekunan. Perseverance. Ziming, aku tidak salah lihat kan? Jangan-jangan Chen Jingyu mengambil uang tapi tidak mengerjakan tugasnya? Tidak mungkin, Chen Jingyu paling menjunjung tinggi. Kode etik dunia persilatan. Pasti kemarin dia belum menemukan kesempatan untuk bertindak. Apa-apaan ini, lebih baik disebut keteguhan si bos. Ah, Bos ada di sana. Jangan-jangan dia akan bertindak di sini? Bagaimana kalau kita telepon 120 saja? Tunggu dulu. Kakak yang terhormat, terimalah kami bertiga sebagai adikmu. Aku tidak salah lihat kan? Chen Jingyu yang sombong itu. Ternyata berlutut di depan Lin Xiaolu si kampungan itu. Wah, dunia ini terlalu gila. Harau jadi anak buah kucing. Chen Jingyu sedang apa ini? Apa-apaan ini, banyak orang di sini. Cepat bangun. Kalau kakak tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baik, asalkan mulai sekarang kamu belajar dengan giat, aku setuju. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu membantuku meminta tanda tangan dari ketua Wang Taishan? Kami semua adalah penggemarnya. Tidak masalah, asalkan dalam ujian akhir semester ini. Kamu bisa masuk 10 besar, aku akan setuju. Teman-teman, mulai hari ini, Aku Chen Jingyu tidak akan jadi preman sekolah lagi. aku akan belajar dengan giat, terus maju. Mari kita berjuang bersama. Chen Jingyu, kamu mengambil uang tapi tidak mengerjakan tugasmu. Apa maksudmu ini? Aku beritahu kamu, Lin Xiaolu sekarang adalah orang yang paling kuhargai oleh Chen Jingyu. Kalau kamu berani mengganggunya, kamu hilaja. Shiming, abaikan Jia. Pertandingan akan segera dimulai. Ayo kita pergi dulu. Ayo pergi. Ayah, ibu, Yuro adalah teman baikku. Dia berjanji padaku. Hari ini setelah menerima bonus, dia akan mengambil 5 juta. Untuk berinvestasi di grup Lin kita. Untuk bertahan di masyarakat, yang dibutuhkan adalah bakat dan koneksi. Hanya tahu belajar mati-matian, apa gunanya? Benar? Tianai, kakakmu, apakah dia baik-baik saja di sekolah akhir-akhir ini? Xiaolu, Kamu datang tepat waktu, aku kebetulan punya. Hei, apa yang kamu lakukan? Di depan umum, kamu mau menculik ya? Xiaolu, terakhir kali kamu bilang, Tian Ai mengganggumu di sekolah. Benar atau tidak? Oh, sekarang baru ingat tanyakan ini padaku, jika aku bilang ada. Masih tega menghukum anak kesayanganmu ini. Jika memang benar, ayah pasti akan membalaskan dendammu. Tidak perlu. Aku tidak ada hubungan denganmu. Kamu berhenti. Lin Tianai adalah anak kesayanganmu. Kamu pura-pura baik di sini. Paman. Anda sekolah, koridor, halaman belakang, di mana saja. Tidak ada bekas luka Xiaolu, jika kamu benar-benar peduli padanya. Seharusnya menyelidiki dan bertanya, bukan di sini. Pura-pura memaksanya untuk menjawab.
Yuro, kamu adalah pemain piano terbaik di Fakultas Bisnis. Tuan Qin Feng pasti akan memilihmu. Yuro sangat cantik. Hadiah 100 juta pasti untukmu, Ziming, aku tidak akan mengecewakan. Harapanmu, Paman Ye, jika aku bisa menang. Kuharap kamu bisa merestui aku dan Ziming. Lin Xiaolu, Camaryless Eventer. Aku ada yang mau dibicarakan. Bicarakan saja di sini. Lin Xiaolu, kamu tidak tahu sopan santun ya? Aku tahu, Ximing selalu mengganggumu di sekolah. Membuatmu banyak menderita, tapi ini adalah ujian. Untuk masuk ke keluarga Ye, sayangnya, penampilanmu tidak memenuhi syarat. Lalu, Jadi, bukan keluarga Ye yang tidak menepati janji, tidak memegang pernikahan. Tapi kamu tidak pantas. hei, kamu iri dengan hadiah 100 juta itu ya? Lin Xiaolu, menantu keluarga Ye seharusnya berbudi luhur, tahu sopan santun, bukan seperti kamu. Liar dan sombong, hanya tahu membaca buku, kampungan. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Ye. Apa? Lu Yuro, kamu begitu percaya diri. Tuan Qin Feng bisa menyukaimu. Aku berlatih piano selama puluhan tahun, hari ini tak ada yang bisa mengalahkanku. Kartu ini berisi 5 juta, sebagai kompensasi dari keluarga Ye untukmu. Mulai hari ini, pertunanganmu dengan keluarga Ye dibatalkan. Lin Xiaolu, kalau kau memohon padaku sekarang, mungkin aku masih bisa mempertimbangkannya. Setelah aku menikah dengan Yuro, aku akan mengizinkanmu masuk ke rumah kami. Sebagai pelayan, itu bisa memenuhi keinginanmu. Untuk melihatku setiap hari. Hah, 5 juta ini untukmu, harap keluarga Ye menghilang dari hadapanku selamanya. Kau hanya keras kepala, jangan menyesal nanti. Setelah aku menjadi pianis Tuan Qin Feng, Ziming tak akan memandangmu sekalipun nanti. Mimpimu untuk meraih kesuksesan, tunggu saja sampai kau terbangun. Hah, semoga kalian tetap bersama, jangan sampai merusak orang lain. Lagi pula, si manis cocok dengan anjing, abadi selamanya. Apa katamu? Kau, berlututlah baik-baik, hari ini lihatlah bagaimana aku bersinar. Teman-teman, mari kita sambut siswa Yuro yang akan membawakan pertunjukan yang luar biasa. Tuan Qin, siswa Luyuro. Sangat ahli dalam piano, Anda akan tertarik. Tidak ada yang istimewa. Kedengarannya seperti lagu pengantar tidur, sama sekali tidak menarik. Aku jadi mengantuk. Teknik permainan Luyuro sangat terampil. Benar-benar memiliki tingkat pertunjukan. Yuro, kau luar biasa, kau kebanggaan kami, Tianai. Bisa berteman dengan orang seperti ini, sangat membanggakan. Ya, kedepannya harus bergantung pada jaringan seperti ini, Ximing. Kau tidak salah memilih, gadis ini memiliki masa depan cerah. Lin Xiaolu, sekarang menyesal? Sayangnya sudah terlambat, kau bahkan tidak layak mengikat sepatunya. Sukses, sempurna tanpa cacat, Lin Xiaolu. Inilah perbedaan tak terjembatani antara kita. Tuan Qin Feng pasti akan memilihku. Terima kasih kepada siswa Yuro atas pertunjukan yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama ulasan profesional dari Guru Qin Feng. Permainan siswa Luyuro. Tekniknya sangat terampil, melodinya juga indah. Terima kasih Guru Qin Feng atas pencapaian hari ini. Maaf siswa, izinkan aku menyelesaikan teknik permainanmu. Tak tercela, tapi kurang jiwa. Setiap notmu tepat, tapi aku tak bisa mendengar. Setiap emosi dan kekuatan. Jadi, kamu bukan orang yang aku cari. Maaf. Luyuro saja tidak dianggap. Standar Tuan Qin terlalu menakutkan, Ziming, pamannya. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi. Master piano, hanya begitu saja. Lin Xiaolu, kamu seorang desa yang bahkan tidak pernah menyentuh tuts piano. Berani menjayaku? Aku tidak bicara apa-apa. Pamannya, Yuro terganggu pikirannya oleh kakak. Jadi performanya tidak maksimal. Lin Xiaolu, kurasa kamu tidak tahan melihat. Yuro sukses. Bukan, ini saja bisa kau salahkan padaku? Lin Xiaolu, kamu terus membuat masalah. Kamu pikir keluarga yang mudah diganggu? Mentalmu lemah, bagaimana bisa? Menyalahkan penonton? Kemampuanmu melempar kesalahan. Lumayan juga,
Ada siswa lain yang mau naik panggung? Kesempatan langka. Seluruh sekolah selain Luyuro. Siapa yang lebih baik darinya? Naik panggung sekarang, bukankah itu mencari malu? Kepala sekolah, Lin Xiaolu bilang, pianoku tidak sebaik dia, pasti kemampuannya. Lebih dariku. Kepala sekolah, kakakku tidak hanya pintar, tapi juga menyimpan banyak kejutan, dan dia sudah menyiapkan kejutan besar untuk Tuan Qin Feng. Omong kosong. Kapan bosku bilang begitu? Kepala sekolah, ini fitnah dan provokasi. Kepala sekolah Yo, biarkan Lin Xiaolu tunjukin kemampuannya. Jika tidak bisa, berarti dia mengacau acara, harus dihukum. Aku Qin Feng, 20 tahun di dunia musik. Apa yang belum kulihat? Buat aku terkejut. Aku siap mendengar. Xiaolu, cepat naik. Tekan 2 kali lalu turun. Jangan mempermalukan diri. Tidak berharap kamu bisa main bagus, cukup selesaikan tugas. Lalu minta maaf pada semua. Bos, lebih baik kita lari saja? Lari apa? Kita jauh dari pintu keluar. Kalau ketahuan lebih memalukan. Lari apa lari? Kalau semua ingin dengar musik, mari kita main besar. Kalian berdua ikut aku? Takut apa? Ikut aku. Bukan, Xiaolu, kamu mau apa? Bos, kalau malu jangan berkelompok deh. Aku cuma bisa main ketukan. Bisa main ketukan saja sudah cukup. Ayo. Tiga orang naik panggung mau apa? Nyanyi paduan suara? Fang Ziwan dan Chen Jingyu bisa main piano. Lin Xiaolu, jangan-jangan sudah putus asa. Buat seni pertunjukan? Aduh, sudah berapa tahun tidak pegang piano, dulu di kelenteng. Untuk menyemangati teman-teman, aku cuma bisa 1 lagu itu. Sekarang cuma bisa main itu. Xiaolu, waktu tidak banyak, semua orang menunggu. Cepat mulai. Iya, kamu bisa atau tidak? Kalau tidak bisa turun saja, Tian Ai. Kamu suruh dia naik, mau apa? Ini memalukan kita. Keluarga Lin. Ayah ibu, jangan-jangan kakak benar-benar orang berbakat, ini panggung untuk menunjukkan. Aku juga tidak mau kakak terpendam. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Xiaolu, kamu mau apa sih? Lebih baik kita minta maaf saja. Ah, takut apa? Kalian berdua. Ini bisa tidak? Kalian ngapain? Main Sandawara? Dia tidak malu. Cukup, kacau sekali. Orang seperti ini sudah banyak kulihat. Banyak omong, cari perhatian, permisi. Kalian, cepat tarik dia turun. Sungai besar mengalir ke timur, bintang di langit mengikuti biduk. Apa ini? Suara yang gagah. Aku seolah berada di dunia persilatan. Tuan Qin, mau aku hentikan? Tidak, jangan berhenti. Musik yang penuh kehidupan ini. Teriakan yang gagah, membawa angin berdarah. Membawa semangat persaudaraan, sulit dibayangkan. Ini adalah nyanyian mahasiswi tahun kedua, sangat menggetarkan. Ini bisa juga? Dia pasti bukan Lin Xiaolu yang aku kenal. Xiaolu, kamu bisa belajar lagu seperti ini. Apa yang kamu alami? Ya. Apa telingaku bermasalah? Ini musik apa? Lin Xiaolu. Jelas curang, teriak sekali, saatnya bertindak. Ekspresi yang percaya diri, emosi yang membara, ini. Musik yang kuinginkan. Bagus. Lagu pahlawan dimulai, kawan-kawan berkumpul. Ketua memanggil kita, ayo pergi. Cepat, pergi. Ini, musik yang kuinginkan, Lin Xiaolu. Bahkan memenangkan pengakuan dari Tuan Qin Feng. Bagus, bagus, bagus. Pertunjukan yang luar biasa, teman Lin Xiaolu. Aku umumkan kamu menang. Ini, Tuan Qin Feng. Lin Xiaolu sama sekali tidak bisa memainkan piano. piano bisa dipelajari, perasaan yang mendalam yang paling menyentuh. Dia menang. Lin Tian Ai, hari ini. Harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu, kita tidak akan tahu. Xiaolu begitu berbakat. Teman Lin Xiaolu, maukah kamu menjadi Kinesku? Asal kamu setuju, tidak hanya uang tunai 1 miliar. Aku bisa mengirimmu ke
Sekolah musik terbaik di dunia. Ini 1 miliar. Aduh. 1 miliar, Xiao Lu, cepat setuju. 1 miliar. Ini kesempatan menjadi kaya yang langka. Terimalah. Terima kasih, Tuan Kim Feng, atas kebaikan Anda. Tapi, pekerjaan pianis ini, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Mengapa? Kamu adalah pianis paling memikat yang pernah kulihat. Pianis. Terima kasih, tapi sekarang aku masih seorang pelajar. Aku hanya ingin belajar dengan baik. Baiklah, tapi hadiah ini akan kubayar penuh. Jika kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Oke, Ah, Xiao Lu, ayah ingin bicara denganmu. Lin Xiao Lu, si Ming juga ingin bicara denganmu. Au. aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Minggir. Apa yang kalian inginkan? Jika ingin menyentuh Xiao Lu, lewati kami dulu. Nona besar, kami menerima sinyal, kawan-kawan sudah berkumpul. Salah paham. Aku sedang melapor pertunjukan. Oh, aduh, tiba-tiba aku ingat hari ini. Ada rapat geng, ayo kawan-kawan kita pergi, ya. Kita harus pergi, Nona besar, kamu belajar baik-baik di sekolah. Belajar baik-baik, ayo pergi. Xiao Lu, kedepannya jauhi mereka, jika kamu benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Bisa ke rumahku. Bos, kamu pergi sendirian tidak aman. Fang Jiwan, jangan pikir aku tidak tahu, kamu mau apa? Kalau pergi ke rumahku saja. Ke rumahku. Sudah. Xiao Lu, hati-hati panas, aku sudah sediakan untukmu. Itu. Bos, belajar bikin capek otak, makan lebih banyak. Fang Ziwan, kok kamu mimisan? Itu, mie instannya pedas banget. Kok bisa segini pedasnya? Pedas banget. Kamu juga. Terlalu pedas, aku juga kepanasan. Cepat bersihkan. Aku mau ke kamar mandi dulu. Dua orang ini, kok aneh-aneh? Biarkan aku dulu, aku keluar. Biarkan aku bisa hentikan pendarahan. Fang Ziwan, ada yang nelpon kamu. Biar aku buka, kamu jangan gerak, biar aku. Aduh, kamu minggir dong, aduh. Fang Ziwan, kamu. Kalian lanjutin. Bos. Salah kamu buka keran. Siapa yang suruh berebut, semuanya kebelet dilihat. Dua orang ini, tubuhnya sih lumayan bagus. Xiao Lu, tadi manggil aku. Enggak, itu waktunya udah malam. Cepat mandi dan tidur. Kalau gitu kamu tidur di kamarku. Aku dan Jinjinyu tidur di lantai. Nggak boleh, aku tidur di depan pintu bos, jaga keamanan bos. Kamu tidur di depan pintu. Kalau Xiao Lu mau ke kamar mandi malam gimana? Kalau gitu aku tidur di sofa, pastikan sekali angkat kepala langsung lihat pintu. Oke. Kalau gitu aku tidur dulu.
Anak baik, berani juga ya. Berani-beraninya naik ke tempat tidurku. Ah, kamu kok di sini? Itu yang harusnya aku tanya. Kamu manfaatkan aku tidur, berani-beraninya naik ke tempat tidurku. Aku enggak. Kamu dengar penjelasanku. Bilang, apa kamu punya niat jahat sama aku? Aku bukan orang yang hina seperti itu. Fang Zhiwan. Fang Xiwan, kamu ngapain sih? Pagi-pagi begini, kenapa di kamar bosku? Fang Xiwan, buka pintu. Kalau nggak buka, aku masuk ya. Kamu kok masuk? Bukannya aku yang harus tanya? Kenapa kamu di kamar ini? Bosku di mana? Aku semalam insomnia, nggak bisa tidur. Pagi ini aku lihat, Xiaolu nggak di kamar, aku masuk sini buat tidur lagi. Jangan-jangan kamu ngapa-ngapain dia. Hal yang nggak seharusnya? Apa aku kayak orang begitu? Aku yakin kamu nggak berani. Kalau berani ganggu bosku, Kaki kamu bakal aku patahin. Bosku pergi kemana sih? bos, Mungkin dia udah berangkat sekolah. Apa? Kenapa nggak bangunin aku? kita kan harus nemenin dia, jangan-jangan ketemu bahaya. Gimana dong? Jangan banyak bacot, cepat pergi. Fang Ziwan, aku tahu kamu di rumah. Fang Ziwan, buka pintu. Dia kok dateng? Kamu buka pintu dulu. Numpet ngapain? Apa aku ini sesuatu yang memalukan? Ya ampun, kamu kan cewek, pagi-pagi keluar dari kamar cowok, kalau sampai ketahuan orang. Gimana jadinya? Cepetan, sembunyi. Chen Jingyu, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu cari masalah sama Fang Ziwan? Fang Ziyuan. Kamu kok dateng? Matahari udah tinggi, kok masih di kasur? Siap-siap, aku suruh supir nunggu di bawah. Kita berangkat sekolah bareng yuk. Nggak usah. Sebentar lagi. Aku sama Chen Jingyu berangkat bareng. Fang Ziyuan, kenapa kamu selalu menghindariku? Kamu nggak tahu, aku suka sama kamu. Sebenarnya selama ini aku selalu suka sama kamu. Kenapa kamu nggak mau lihat aku? Apa kurang dari si kampungan Lin Xiaolu itu? Jaga milik kamu. Siapa yang kampungan? Lin Xiaolu emang dari desa di gunung. Sejak dia datang ke keluarga Lin, dia terus bersaing dan melawanku untuk merebut perhatian. Fang Ziwan, jangan sampai kau tertipu oleh si manis itu. Sudah cukup. Aku lebih tahu siapa Xiaolu daripada kamu. Kalau kamu masih menghina, jangan salahkan aku jika tidak baik-baik. Keluar sekarang juga. Kalau kau berani mengatai bosku lagi, aku juga tidak akan membiarkanmu. Apa kalian tidak tahu dia hanya mainan Shadow Society? Aku melihat sendiri bagaimana Shadow Society menyiksanya. Seperti kain lab, bisa jadi dia sudah hancur dimainkan. Orang sampah seperti dia. Sudah cukup menghina. Lin Xiaolu, Nike, Camu, kenapa kamu di sini? Bos, apa kalian sudah? Lin Xiaolu, berani-beraninya kau mencemari Fang Ziwan. Kau berani menyebarkan rumor kotor di belakangku? Sepertinya pelajaran yang kuberikan terlalu ringan. Lin Xiaolu, si manis kecil. Aku hanya ingin Fang Ziwan melihat wajah aslimu. Apa salahku? Wanita sepertimu, dengan apa kau? Hari ini aku akan... Berani-beraninya menyentuh bosku di depan mataku. Ingin mati? Lin Xiaolu, Turbio Lemo. Kau benar-benar sampah yang menjual tubuh. Lintian Ai. Sudah cukup. Keluar sekarang juga. Fang Ziyuan, kau juga memukulku demi dia? Jika tidak ingin mati, pergi sekarang juga. Atau, aku tidak keberatan mengantarmu sendiri. Kau tidak akan bisa sombong lama. Fang Zhiwan. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Paman Zhao, tolong bawa ini untuk diperiksa. Semakin cepat semakin baik. Baik, Nona. Lin Xiaolu, aku pasti akan membongkar wajah aslimu. Hancurkan saja, perlu menunggu waktu? Lin Xiaolu, kau benar-benar membuatku terkesan. Sejak melepas kulit desa yang lemah itu, kau menjadi jauh lebih menarik. Ximing, aku lapar lagi. Kamu suruh Lin Xiaolu bawakan aku makanan, boleh nggak? Kamu mau makan, nggak bisa beli sendiri?
Ngapain kamu suruh-suruh orang di sini, hah? Kamu berani demi Lin Xiaolu mempermalukanku di depan umum? Baiklah, kalau begitu aku pergi, oke? Lin Xiaolu, aku ada yang mau dibicarakan. Yes Himin, kamu mau apa lagi? Cepat ngomong kalau ada urusan. Lin Xiaolu, aku tahu kamu selama ini diam-diam naksir aku. Aku sudah pertimbangkan matang-matang. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan resmi jadi pacarku. Asal kamu angguk sekarang, kamu bisa dapatkan hatiku. Tapi, aku kasih tahu dulu. Aturan keluarga Ye harus tetap kamu patuhi. Sudah selesai? Hmm. Aku tolak. Lin Xiaolu, berani-beraninya kamu menolakku? Kamu tahu nggak, orang yang ngejar aku bisa antre dari sini sampai Prancis. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Yeshimin, siapa yang kasih kamu kepercayaan diri? Sampai kamu pikir semua orang di dunia harus muter-muterin kamu, ya? Pulang ke tempat dudukmu, mencemari udara. Nggak mau dihormatin, malah cari masalah. Gila. Yasmin, coba kamu berani. Sentuh bosku sekali lagi. Kalau tangan ini nggak mau hancur. Maya. Shen Jingyu. Kamu cuma preman, berani-beraninya macam-macam sama aku. Yes Himin. Jangan pikir karena ayahmu ketua sekolah, kamu bisa. Semau-maunya di sekolah. Li Xiaolu, kamu siapa? Tanpa keluarga Ye, kamu bisa bertahan di sekolah ini? Tanpa aku, siapa yang bakal menghargaimu di sini? Yasmin, ngomong apa sih kamu? Kakak Xiaolu adalah idola sekolah kita. Ayah, kakak Xiaolu. Lagu Good Man yang kamu mainin di konser keren banget. Bisa foto bareng nggak? Xiaolu, nggak usah pedulin dia. Makasih. Xiaolu, kamu ada waktu di akhir pekan? Kita bisa jalan-jalan bareng. Kamu punya selera yang bagus, bisa bantu kami lihat-lihat baju. Ya, ajarin aku gimana caranya biar bisa kayak kamu. Ganteng dan keren, Xiaolu, kamu juga pintar. Masih ada waktu buat main musik, bisa bagi-bagi tips. Cara mengatur waktu? Dan kamu juga tegas menghadapi otoritas, tetap jadi diri sendiri. Benar-benar bikin kami kagum. Lihat nggak? Ini namanya dukungan rakyat. Bosku sekarang adalah harta berharga sekolah. Masih perlu kamu lindungi? Yes Himin. Sekarang bukan Xiaolu yang butuh kamu, tapi kamu yang gak layak buat Xiaolu. Kalian nggak masuk akal, kalian. Teman-teman, kalian semua dibohongi. Dia sama sekali bukan. Idola kalian, Lin Xiaolu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan dia bukan. Lin Xiaolu yang asli. Lin Tian Ai, otakmu rusak ya? Jadi maksudmu, ada orang yang punya wajah persis sama. Meniru Xiaolu? Jangan-jangan dia tahu soal perpindahan jiwa? Ini bahaya. Tian Ai, kamu panggil kami ke sini cuma buat ngomongin ini. Jangan keterlaluan, kamu ngomong sembarangan di sini. Bukannya ini mempermalukan keluarga Lin? Ayah, ibu, teman-teman. Lin Xiaolu biasanya penakut dan mudah takut. Dulu dia bicara aja nggak berani keras, tapi sekarang prestasi olahraganya melesat, bisa nyanyi juga. Dia nggak cuma membantah orang tua, tapi juga nakal ke teman. Bahkan, ada hubungan dengan Shadow Society. Semua tingkah lakunya yang aneh ini. Kalian nggak merasa aneh? Ini sindrom stres pasca trauma. Dia jadi begini. Semuanya karena kamu. Hanya karena hal kecil begini, kepribadiannya berubah total? Mungkin nggak sih? Aku juga merasa dia sama sekali nggak mirip. Lin Xiaolu. Dia dan dulu beda banget. Jangan-jangan dia benar-benar orang lain yang menyamar? Orang asing yang meniru putrimu sendiri. Menipu perasaan kalian, dan bahkan menyamar buat sekolah. Kalian nggak merasa? Ini seram banget? Kamu punya bukti apa yang bisa membuktikan dia bukan Xiaolu? Iya, kamu punya buktinya? Aku punya laporan tes DNA di sini. Asal aku buka ini, semuanya akan terungkap. Lin Tian Ai. Kamu udah selesai belum? Lihat baik-baik sendiri. Apa? Tidak mungkin, pasti laporan ini salah. Bagaimana mungkin dia? Ini benar, Lin Xiaolu. Tian Ai. Hitam di atas putih. Dia adalah kakakmu. Apa lagi yang mau kau katakan? Aku hanya roh yang menempati, tubuh ini masih tubuh Lin Xiaolu. Mana mungkin bisa ketahuan? Di dunia ini, mana mungkin ada orang yang persis sama? Bisa menyamar sebagai kakakmu. Tidak mungkin. Dia cuma gadis desa. Mana mungkin bisa main piano? Lagi pula, dia juga membunuh. Gu Qingqing dari Shadow Society. Mana mungkin anggota Shadow Society tidak menuntut balas? Bukankah semua ini sangat mencurigakan? Apa? Anggota Shadow Society memanggil Lin Xiaolu sebagai ketua. Benar atau tidak? Ini terlalu heboh. Aku punya video. Kau cari mati. Kalian kenapa datang? Sudah kubilang aku harus les. Les.
Keluar. Ketua, pelan-pelan saja belajarnya. Ayo pergi. Aku punya video di sini. Kalian lihat kalau tidak percaya. Semoga di kehidupan berikutnya kau terlahir sebagai bos besar. Pembianahan. Ternyata Xiao Lu benar-benar didorong jatuh oleh Tian Ai. Apa yang terjadi? Ini bukan videoku. Bagaimana mungkin Tian Ai melakukan hal yang begitu ekstrim? Xiao Lu, di tempat yang tidak kami lihat, betapa banyak luka yang kau alami. Bos, kau benar-benar menderita. Lin Tian Ai, kau pantas mati. Bukan begitu. Lin Tian Ai, ternyata kau adalah wanita jahat yang kejam. Tian Ai, sejak kecil, aku dan ayahmu sudah mencurahkan segala perhatian padamu. Kau masih tidak puas? Harus ke kekakmu. Mati dulu baru kau senang? Aku tidak. Ibu, ayah, dengarkan penjelasanku. Mulai sekarang, aku tidak punya anak seperti kau. Jangan. Lin Xiaolu. Apa kamu yang menukar videoku? Ya, aku yang ganti. Emang kenapa? Aku cuma mau semua orang lihat kebenarannya, buka topengmu yang sebenarnya. Tidak, bukan begitu. Lin Xiaolu tidak pernah berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti bukan Lin Xiaolu. Ujian tengah semester. Aku ganti kertas ujianmu yang nilainya 5. Seharusnya punyamu. Kepala sekolah Yo, saya minta Lin Xiaolu mengerjakan ulang soal ujian tengah semester. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia palsu, penipu. Orang lain ujian, dia harus masuk penjara. Ayo berdiri, berdiri dulu. Ulang lagi, kurang baik deh. Kepala sekolah, kasih Xiaolu kesempatan lagi. Biar dia ujian ulang, dia tidak bersalah. Iya juga, kalau dia benar-benar Xiao Lu. Soal ujian tengah semester itu mudah banget buat dia. Baiklah, siswa Lin Xiao Lu. Apakah kamu bersedia mengulang ujian tengah semester? Tidak masalah. Kali ini, nilai ujian siswa Xiaolu adalah sempurna. Luar biasa. Gimana? Nilai aku lebih tinggi, aku masih juara 1. Xiao Lu, kamu hebat banget. Aduh, Lin Tian Ai, sebelum polisi datang. Apa masih ada yang mau kamu katakan? Tidak mungkin. Emma, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Emma. Lin Xiaonai, kamu sudah melakukan banyak hal keji. Malaikat turun pun tidak bisa selamatkan kamu. Lin Tian Ai, kamu diduga terlibat tindak pidana penganiayaan, ikut kami untuk diperiksa. Dan Yesimin, kami dapat laporan. Keluarga Ye diduga terlibat suap ilegal. Ikut kami untuk diperiksa. Bawa pergi. Napeng? Emma, aku tidak mau masuk penjara. Kamu kenapa? Napeng? Aku tidak ingin masuk penjara. Napeng? Siswa Lin Xiaolu, hari ini ulang tahunmu, ada keinginan yang ingin diwujudkan? Sebenarnya, aku ingin berterima kasih pada seseorang. Terima kasih atas pendampingan dan bantuannya selama ini. Aku ingin berjalan bersamanya di jalan yang akan datang.